Komandan apel menyiapkan barisan. Siap, gerak. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel. Pada pembina apel. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan Komandan apel. Lapor apel pagi Senin, 24 Oktober 2022. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Pembacaan teks Pancasila diikuti peserta apel. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan 5 Citra Manusia Perhubungan. Lima Citra Manusia Perhubungan. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman. 3. Tangguh menghadapi tantangan. 4. Terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan, serta lugas. 5. Tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan. Pembacaan Panca Prasetya Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanat pembinaan pasukan diistirahatkan. Untuk amanat. Istirahat tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pagi ini rekan-rekan yang hadir untuk mengikuti apel pagi ini dengan kondisi sehat walafiat semuanya. Dan tadi memang saya punya inisiatif untuk apel pagi di sini karena mengingat kondisi hujan. Saya lihat juga becek, dan saya sudah pastikan rekan-rekan pasti berpakaian yang rapi supaya juga nggak mengotori sepatu Anda yang kinclong, sedikit kinclong. Baik, alhamdulillah jika kita punya sarana ini kita terus syukuri sebagai tidak merupakan suatu kendala kita melakukan satu kewajiban kita tiap hari Senin untuk melakukan apel pagi. Karena mengingat juga ada beberapa hal penting yang diamanatkan yang perlu disampaikan kepada seluruh pegawai dari Bapak Katandara, dan kebetulan beliau saat ini berhalangan hadir karena ada dinas luar di Jakarta, dan kebetulan Pak Kasubag itu juga belum bisa hadir karena ada yang sakit di rumah. Semoga cepat sembuh. Begitu juga kepada rekan-rekan mungkin yang belum bisa hadir pagi ini, mungkin karena enak badan atau sakit juga semoga sembuh, serta mungkin teman-teman kita yang kebetulan kena bencana banjir juga semoga cepat surut dan normal kembali sehingga tidak memberatkan dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Ya, itu tadi sedikit info dari saya, dan sebagai amanat pagi ini ada beberapa titipan yang dari Katandara yang perlu diketahui seluruh pegawai mengingat dalam minggu ini. Yang pertama adalah kita nanti ada kegiatan rekaran atau perpanjangan license di sini agar teman-teman yang akan memperpanjang license juga harus mempersiapkan diri. Jadi saran saya juga tolong dijaga kompetensi Anda. Anda sudah mempunyai license, bagi yang belum juga harus banyak belajar juga. Banyak hal-hal yang perlu dipelajari di dunia APSEC. Mungkin para senior yang sudah senior maupun yang junior ataupun yang sudah punya license basic agar bisa menularkan ilmunya supaya akan memudahkan pekerjaan di lapangan juga. Karena biar bagaimanapun tugas kita ini adalah tidak ada toleransi dalam hal mengamankan penerbangan ini. Seninya di situ adalah kita juga sampai saat ini juga masih belum punya bagaimana mendeteksi peredaran narkoba itu kalau lewat. Nah, ini mungkin di dunia APSEC yang senior juga sudah tahu ya bagaimana cara kita melihat orang ini membawa narkoba atau enggak. Ini satu hal, contoh salah satu yang saya ketahui. Jadi itu ada caranya di situ, seninya seorang APSEC. Sedangkan peralatan kita akan terbatas. Paling-paling semuanya warnanya oranye gitu ya. Kalau nah, ini dipersiapkan, terus kemudian nanti rencana pelaksanaan di sini mulai tanggal 26 tim datang dari Jakarta. Pelaksanaannya adalah di gedung EOC
WC sudah kita bersihkan dalam kerja bakti kemarin. Tapi tolong ke depan ini nanti dijaga, dikontrol. Tolong dibantu untuk unit cleaning service, mungkin jam-jam kedua dikontrol kebersihannya. Dan para peserta pun juga tolong bantuannya nanti kalau bisa hari ini kita persiapkan, mungkin perlu proyektor, mungkin fokus ya, perlu PC atau diatur bagaimana untuk di situ sebagai ruang pelaksanaan seperti ruang belajar. Peserta ada kemungkinan sekitar 16. Diatur nanti bagaimana supaya belajar ini nyaman dan semangat penataannya. Dan yang kedua, masalah di minggu ini juga ada audit BPKP dari Provinsi Kalbar. Audit ini ada pesan dari Pak Kabandara agar mengingatkan seluruh unit khususnya operasional, jadi memperhatikan unit masing-masing dari segi kebersihannya, peralatannya, fasilitasnya. Begitu juga di unit taman mungkin, jadi diperhatikan juga kerapihan daripada rumput misalnya. Begitu juga unit-unit yang lain seperti unit BKPPK, peralatan. Saya pesan pastikan semua kendaraan dan peralatan jangan sampai ada sarang laba-laba. Ada kemungkinan karena kita diperiksa atau diaudit ini adalah fasilitas dan sarana juga ya. Unit bangunan juga begitu. Pastikan sisi udara dan sisi darat juga semua gedung dan bangunan dalam kondisi normal. Unit listrik juga begitu. Jadi pastikan bahwa suplai daya dan backup dalam kondisi normal. Dan untuk hal ini persiapan kita, saya minta tolong kepada PLB TWAPD untuk membantu dikoordinir, di checklist, dan sampaikan atau laporkan semuanya dalam kondisi normal ataupun ada halangan apa, ada kendala apa, ada permasalahan apa mengenai sarana dan prasarana serta fasilitas. Kalau bisa laporannya nanti kita tunggu. Dan yang terakhir, pesan daripada Pak Kabandara adalah untuk semua penghuni perumahan dinas agar mentaati peraturan tata tertib yang selayaknya kita jaga secara internal juga, yaitu bagi yang merasa punya kendaraan yang knalpotnya terlalu bising, jadi ini mohon untuk sementara ini tidak masuk ke area perumahan dinas demi kenyamanan dan menjaga lingkungan. Ini dari beberapa hal yang diamanatkan oleh Bapak Kabandara untuk semuanya agar bisa dimaklumi dan dilaksanakan dengan baik. Dan yang terakhir, saya berikan satu apresiasi kepada seluruh peserta apel ini yang memberikan satu motivasi buat saya secara pribadi, kekompakannya dan keresponannya dalam melaksanakan semua program yang telah kita laksanakan termasuk apel pagi ini. Dengan pakaian yang rapi ini membuat saya secara pribadi juga semangat. Itulah kepribadian Anda sebagai insan perhubungan. Apapun bagian unit kerja Anda, semua adalah insan perhubungan. Jadi
bekerja di lapangan, gunakan pakai baju PDH ini dengan baik dan lengkap serta rapi, menunjukkan bahwa kita profesional, itulah orang profesional, di mana kita bisa bekerja di lapangan dengan baik, di mana kita bisa pada saat-saat kegiatan formal seperti ini melaksanakan pun juga siaga. Itu yang menunjukkan bahwa kita ini profesional. Kita harus punya image, kita harus punya pandangan bahwa kita beda dengan instansi daerah yang lain. Apapun pekerjaan kita di lapangan, orang di luar sana melihat bahwa kita adalah pegawai bandara, keluarga besar bandara. Oleh karena itu, kepada rekan-rekan juga saya pesan secara pribadi, di luar lingkungan bandara tolong jaga nama baik bandar udara, karena Anda sudah dikenal oleh masyarakat bahwa Anda adalah pegawai bandar udara. Itu saja sekilas amal yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya, sikap saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf lahir dan batin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pagi ini kami telah siap untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kami. Untuk itu, mudahkanlah dan ridhoilah segala urusan kami. Berikan kami kemampuan dan kekuatan agar dapat menunaikan tugas demi kejayaan bangsa dan negara. Amin. Laporan Komandan Apel. Lapor, apel pagi telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Pada pembina apel. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Apel pagi selesai, pasukan dibubarkan. Tanpa penghormatan pasukan, bubar, jalan. Selamat pagi, ini kita lagi melaksanakan apel pagi. Notifikasi ini.